maka anak-anak jawabnya bagaimana kalau Ustazah salam? Waalaikumsalam. Ustazah ulangi lagi. Oke, Ustazah ulangi lagi ya. Nanti dijawab salamnya Ustazah ya. Assalamualaikum. Salam dan sejahtera saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Oke, Masya Allah, terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari yang kedua anak-anak kelas 1 dan 2 mengikuti Darul Arqam ya. Yang kemarin kita sudah belajar ini judulnya Jelajah Ramadan. Kita belajar sejarah penyebaran Islam ya. Yang kemarin sudah ada ustadz-ustadzah yang ini nggak dengar. Halo, suara ustadzah sudah jelas anak-anak? Nggak jelas Oke, halo, baik sudah jelas ya anak-anak ya. Baik, Ustazah ulangi. Kalau kita kemarin kegiatan yang pertama ada jelajah Ramadan, kemudian ada motivasi bersama Bunda Ais. Nah, sekarang ada materi tentang apa ya? Anak-anak tahu enggak hari ini anak-anak mau belajar apa? Ada yang tahu anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi wudhu, tayamum, dan istinja. Apa sih itu? Kalau wudhu kan sudah sering ya, sudah sering kita dengar. Apa? Kemudian yang kedua, apa itu tayamum? Apa itu istinja? Nah, kita akan belajar hari ini bersama Bunda Lulu. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu? Sudah ada yang kenal Bunda Lulu? Belum ya? Oke. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Kalau sudah siap, nah gini, apa itu jempolnya begini? Sudah siap anak-anak? Sudah, oke, terima kasih. Nah, sekarang Bunda Lulu sudah ada di sini. Kita panggil sama-sama ya. Bunda Lulu. Bunda Lulu. Oke, mana ya Bunda Lulu ya? Kita panggil sekali lagi. Bunda Lulu. Ayo sekolah yuk. Dalam hitungan ketiga, Bunda Lulu akan berada di samping Ustazah. 1, 2, 3. Nah, ini dia Bunda Lulu. Ustazah jangan mute. Semuanya aja Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak dengar. Kurang. Suaranya tidak dengar. Sudah dengar sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah, luar biasa anak solih-solihanya Bunda ini. Pagi-pagi udah semangat belajar ya sayang. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Coba, apa kabar hari ini sayang? Jawabnya gimana? Alhamdulillah.
Coba ditanya sekali lagi. Apa kabar anak solih-solihahnya Bunda? Jawabnya gimana, sayang? Alhamdulillah. Luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Oke, meskipun dalam keadaan puasa, anak-anak sudah luar biasa semangatnya ini ya. Semuanya semangat, tidak ada yang ingin membatalkan puasanya ya sayang ya. Oke, seperti yang disampaikan Ustadzah Anjar, hari ini kita belajar apa sayang? Ya, siapa yang tahu? Berwudu. Pinter, hebat. Kita mau belajar tentang berwudu, tayamum dan istinja. Oke, pinter. Sebelum Bunda mulai ya, adakah yang tahu ketika kita wudu itu kita diperintahkan untuk apa sayang? Ya, angkat tangannya yang bisa menjawab. Ya, ketika kita mau mengerjakan apa sehingga ada perintah wudhu. Ayo, dibalik pertanyaannya. Ketika kita mau mengerjakan apa ya, kok kita disuruh wudhu dulu? Mau ngapain sayang? Oh, suaranya kecil. Baik, anak-anak. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya Bunda Lulu? Nanti lambaikan tangan ya. Pertanyaannya adalah, ketika kita berwudu, berarti kita akan melaksanakan apa? Ya, Mas Altaf. Mas Altaf, coba Mas Altaf jawabannya apa, Nak? Sholat. Iya, pintar. Benar sekali. Terima kasih. Nanti kita mulai ya sayang ya. Coba, apa sih wudhu itu? Nah, wudhu menurut bahasa artinya membersihkan diri sayang. Nah, kemudian menurut istilah itu seperti apa? Nah, wudhu berarti bersuci dengan cara yang sudah ditentukan oleh syara guna menghilangkan segala najis dan hadas. Nah, itu artinya ya. Nah, kira-kira najis itu seperti apa sih Bunda? Baik, najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Nah, coba siapa yang tahu benda yang kotor dan menjijikkan itu seperti apa? Lambaikan tangan kembali. Ayo. Oke, ada Mas siapa nih? Mas Mas Ichiro. Mas Ichiro, coba apa jawabannya, Nak? Kotoran kambing, air liur anjing, berak. Oke, wah banyak sekali ya, luar biasa nih. Mantap, terima kasih ya. Itu termasuk benda najis sayang. Nah, sekarang hadas maksudnya Bunda. Hadas itu seperti apa ya Bunda? Ternyata hadas itu adalah keadaan tidak suci yang mengenai pribadi seseorang muslim, sehingga menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan sholat atau tawaf. Nah, ayo angkat tangan lagi. Siapa yang tahu? Yang bisa mendefinisikan bagaimana seorang muslim itu ketika berhadas, yang bisa terhalangnya dia untuk melakukan sholat. Ayo, angkat tangannya lagi. Contohnya seperti apa? Nah, Mas Niko ya, Mas Yusuf. Apa sayang? Mas Niko Yusuf, apa coba? Speakernya di ini dulu, Nak. Niko Yusuf. Anjing, kena air liur anjing. Itu najis ya sayang ya. Kalau hadis itu dari pribadi seorang sendiri ya, dari dirinya sendiri. Contohnya seperti ketika sedang apa namanya? Kentut ya, atau buang air
Besar. Besar, kecil, dan besar. Itu berarti dia dalam keadaan tidak suci. Maka ketika mau sholat harus apa dulu? Berapa sayang? Berwudu di mute. Berwudu. Iya, Di lupa mute. Bunda suaranya kalau di-unmute sama Pak Ilham ya, Ustadz Ilham ya. Oke, itu tadi menurut bahasa dan istilah, enak ya. Nah, coba sekarang kira-kira nih apa saja sih alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Baik untuk wudhu maupun untuk tayamum. Oh, angkat tangan semua ini. Apa saja sayang? Siapa ya, Mbak? Siapa Siapa ya? ya? Mbak Nadira satu mandiri. Ya, oke. Apa jawabannya, Nak? Alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Air, debu. Terus apa lagi sayang? Karena Pasir. pasir. Batu, ya Atau pintar. benda padat lainnya ya, bisa batu. Karena pembahasan kita hari ini adalah wudhu, tayamum dan istinja, maka alat yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah air, debu dan benda padat. Ya sayang ya. Benda padat itu bisa batu, bisa kayu, bisa tisu, ya nak ya, atau daun. Nah, bisa ya. Oke, coba diulang lagi. Siapa yang tahu alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Ayo lambaikan tangannya. Mas Niko Yusuf gantian ya sayang ya. Tadi udah jawab. Coba siapa lagi? Mas Juna. Mas Juna. Ya, Mas Juna. Apa nak? Jilatan anjing. Alat, Nak. Alat sayang. Alat yang digunakan untuk bersuci nak. Apa saja ya? Berwudu. Ya. Alatnya yang dipakai adalah air ya, debu, Air dan kemudian benda Padat. Ya, 3 itu ya sayang ya yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalian tahu nggak ya macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci? Kita pelajari sama-sama ya. Oke, suaranya Bunda bisa didengar sayang? Halo, lambaikan tangannya. Suaranya Bunda bisa didengar? Dengar. Oke, pintar. Oke, pintar. Kita lanjut ya. Nah, macam-macam air itu ada 4 nak. Yang pertama air mutlak. Nah, air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan. Jadi suci pada dirinya juga suci pada zatnya. Ya. Jadi seperti air yang biasa kita gunakan untuk wudhu yang mengalir dari air keran yang bersih itu ya. Jadi airnya itu sendiri bersih, zatnya juga bersih. Itu namanya air apa sayang? Air mutlak. Yang kedua adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal itu seperti apa? Air mustakmal adalah air bekas terpakai, yaitu air yang telah dipakai untuk berwudu atau untuk mandi. Hukumnya tetap suci, boleh sayang, ya. Asal yang menggunakan tidak jijik. Terkadang ada yang jijik, tapi sesungguhnya itu boleh dipakai. Misalkan ketika kalian habis berwudu ya, terus ada sisa air di bawah situ, kalian boleh pakai lagi atau dipakai oleh teman lainnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya air yang suci tetapi tidak mensucikan.
alias tidak bisa dipakai untuk bersuci, seperti air kelapa. Air kelapa itu suci ya dan bisa diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu ya. Nah, seperti apa lagi ya? Fanta misalkan. Nah, Fanta seger ya, puasa minum Fanta, tapi kalau banyak-banyak nanti lambungnya tidak bagus. Nah, itu juga boleh, tapi tidak boleh dipakai untuk maksud Bunda itu juga suci, tapi tidak boleh untuk berwudu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air yang bernajis. Seperti apa air yang bernajis itu ya? Nah, air yang tercampur dengan barang najis sehingga mengubah salah satu di antara rasa, warna, atau baunya. Nah, air yang seperti ini sudah jelas tidak boleh dipakai untuk bersuci. Oke, ada berapa tadi nak contoh air? Apa sayang? Macam-macam air. Ada berapa tadi? Ada air mutlak, air mustakmal, air yang suci tetapi tidak mensucikan, dan air yang bernajis ya. Kalau sudah bernajis ini tentu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ada 4. Ada 4. Nah, pintar, ada 4. Ya. Oke. Ada 4 ya sayang ya. Oke. Nah, kemudian kembali ke alat yang bisa digunakan tadi untuk bersuci. Selain air, ada apa lagi sayang yang kedua? Ada debu. Nah, debu ini bisa kalian ambil ketika akan bertayamum misalkan ya. Bisa nempel di tembok, bisa nempel di benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Seperti kalau kita naik pesawat, kita cukup menempelkan tangan di kursi depan kita duduk. Nah, jadi nggak perlu kemudian kalau mau tayamum itu mencari debu. Misalkan dalam pesawat nih, kita turun dulu cari debu, nggak perlu ya sayang ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya alat yang digunakan bersuci adalah benda padat. Benda padat seperti yang sudah Bunda sebutkan tadi, bisa dengan tisu ya, kemudian batu dan kayu, atau daun ya sayang ya. Oke, lanjut Ustaz. Macam-macam najis. Kalau tadi kita sudah mengenal najis ya sayang ya. Ada yang masih ingat najis tadi apa ya? Artinya najis? Ya, coba kembali ke awal. Artinya najis tadi apa? Lambaikan tangannya coba. Hah? Lambaikan tangannya yang tahu artinya najis sayang. Arsila udah belum? Siapa tadi? Ada yang angkat tangan? Arsila. Oh itu Mbak Alia. Mbak Alia Mas. Mana tadi? Alia. Nah, coba Mbak Alia mau jawab. Najis artinya apa sayang? Sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Ya, seperti apa tadi? Kotoran kambing, betul ya. Jadi artinya najis itu sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Nah, ya. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam najis, Nak. Nah, siapa yang tahu? Pelajarannya udah sampai sini belum, Ustazah? Oh iya, belum. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Iya. Nanti kasihan kalau sudah tinggi-tinggi malah bingung, bikin punyeng nanti terus tidak jadi puasa ya. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung bahas ke bab wudhunya saja. Gitu ya sayang ya. Oke. Nah,
Wudhu, artinya wudhu apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya. Yang bisa mendefinisikan wudhu. Wudhu itu mana Mas Rizky ada? Oke, ayo Mas Rizky. Oh itu Mbak Nadira. Enggak, tadi angkat tangan. Oh angkat tangan, Mas Rizky. Oke, ayo nak. Wudhu adalah menghilangkan kotoran yang ada di tubuh. Suci boleh. Ya, baik. Terima kasih sayang. Kita akan mendefinisikan lagi coba dengan sempurna sayang ya. Jadi wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air, mengenai muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kaki sampai di atas mata kaki. Ya sayang ya. Nah, hal ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat ke-6. Nanti akan kita buka sama-sama di video yang sudah Bunda siapkan. Artinya demikian. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Lalu sapulah kepalamu serta basuhlah sampai kedua mata kaki. Nah, itu definisi wudhunya ya nak ya. Jadi nanti kalau kita sudah siap mau sholat, kita ambil wudhu dulu, maka bagian-bagian itu yang harus kita siram atau kita basahi dengan air. Ya, mana dulu tadi nak? Ayo, siapa yang tahu apa dulu tadi? Kak Yomu diangkut ya Kak Isa ya. Iya, oke. Kita langsung belajar ini aja kalau gitu. Tata caranya sambil diingat-ingat ya. Tata cara wudhunya. Baik, yang pertama adalah berniat dengan membaca apa? Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Nah, setelah berniat membaca basmalah, membersihkan telapak tangan dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian apa lagi Bunda? Berikutnya adalah berkumur dan menghirup air di hidung serta menyemburkannya kembali sebanyak 3 kali juga. Setelah itu kemudian membasuh wajah. Membersihkan wajah. Ya maaf. Membersihkan wajah ya secara merata. Nah, sampai 3 kali juga. Kemudian membasuh apa sayang? Telapak izin ke kamar mandi. Oke, pinter ya anak. Tangan. Nah, sampai siku. Oh iya, banyak yang mau ke kamar mandi ya. Langsung ambil wudhu. Langsung mau praktek ini ya. Iya, alhamdulillah. Memang anak solih-solihanya Bunda ini luar biasa ya. Praktek wudhu langsung pada ke kamar mandi semua. Ini mau sholat duha ya sayang ya. Ntar lagi ya nak, nggak apa-apa kalau yang sudah kepingin banget ke kamar mandi untuk buang hajat ya. Setelah ini, setelah pelajaran selesai, nanti kita wudhu bareng lanjutkan sholat duha ya sayang ya. Oke, nah setelah membasuh tangan sampai siku tadi dilanjutkan dengan mengusap kepala, mengusap rambut ya dengan air ke seluruh kepala, dimulai dari permulaan pangkal rambut ke kening sampai ke tengkuk dan kembalikan ke muka lagi. Nanti kita akan lihat videonya ya. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali.
Dan tidak boleh diulang-ulang ya sayang ya. 3 kali misalkan, 3 kali mau membasuh tangan sampai siku. Nah, selesaikan yang tangan kanan dulu 3 kali. Nah, baru kalau sudah 3 kali nanti ke yang kiri 3 kali. Nah, ya. Nah, kalau mengusap kepala hanya sekali saja sayang. Nggak usah 3 kali begini ya nak ya. Ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cukup mengusap kepala sekali, set, kembali ke bawah, tek kembali sambil memegang telinganya. Cukup sekali saja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Juga yang kanan dulu. Nah, yang kanan sampai 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Nanti ada videonya. Kita setelkan video saja ya nanti ya, biar nanti kalau bunda angkat-angkat kaki enggak menarik, kurang menarik ya sayang ya. Baik. Nah, supaya kalian semangat, coba kita putar video wudhunya sebelum nanti kita beranjak pada tayamum ya sayang ya. Oke, selamat menyimak. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Ali radhiyallahu an bahwa ia meminta air wudhu, kemudian ia berkumur dan menghisap air hidung dan menyemburkannya air hidung dengan tangan kirinya. Maka ia berbuat ini 3 kali, lalu berkata, inilah bersucinya Nabi SAW. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu dan lebihkanlah membasuhnya dengan digosok. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai kedua sikumu dengan digosok 3 kali, dan selai-selailah jari-jarimu dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu mulai tangan kanan. Lalu usaplah dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sampai tengkuk, dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali, dan selai-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya,
Dan mulailah dengan yang kanan dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Kemudian ucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oke, anak solih-solihannya Bunda, dari tayangan video tadi kira-kira sudah sangat difahami ya nak ya? Atau ada pertanyaan sampai di sini? Adakah wudhunya yang sudah sama persis dengan tayangan video tadi? Yo, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya sayang. Oke, Mbak Putri sudah sama. Yang lain gimana? Yang lain? Mas Zafran sudah sama dengan tayangan video tadi ya? Di grup Lambaikan tangannya. Mbak Hida juga udah sama. Coba sama-sama. Adakah yang masih adakah yang sudah sama dengan tayangan video tadi? Lambaikan tangannya yang sudah. Yang sudah sama. Oke, yang sudah sama ini kelas berapa aja, Ustaz? 1 dan 2. 1 dan 2, alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah itu yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sayang ya. Jadi kita pakai yang 3 kali, tidak usah ganti-ganti, tapi di satu sisi, di satu dulu 3 kali selesaikan, baru 3 kali yang kiri. Sama seperti kita membasuh kaki juga 3 kali yang kanan dulu, baru dilanjutkan 3 kali yang kiri. Termasuk ketika mengusap kepala hanya sekali saja ya sayang ya, sampai belakang rambut kembali, kemudian jari telunjuknya dimasukkan ke telinga sekali saja. Oke, nah setelah itu kemudian kita dianjurkan berdoa apa? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu doa sesudah wudhu? Lambaikan tangannya. Mbak Dalisa, ya Mbak Dalisa mau berdoa sesudah wudhu nih. Gimana sayang? Oke, oh Mbak Alia juga. Mbak Dalisa dulu gimana doanya sesudah wudhu nak? Jadi saya diamu dulu. Ibu, oke, ayo sama-sama doa sesudah wudhu. Asyhadu Ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasul. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, jempol 2, bintang 4 untuk Mbak Delisa yang sudah berani angkat tangannya. Baik, ada lagi yang sudah bisa berdoa sesudah wudhu sayang? Itu Mbak Alia Ustaz. Mbak Alia angkat tangannya Ustaz. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
berangkat ya. Oke, insya Allah anak sekolah kreatif di SD Muhammadiyah 24 semuanya sudah mempraktekkan wudhu dengan benar, dengan tertib dan benar ya sayang ya. Mulai dari niat, baca basmalah, dan kemudian anggota tubuh mana saja yang harus dibasuh, sampai dengan berdoa sesudah wudhunya. Karena Ustadz-Ustadzah sudah mengajarkan demikian. Hari ini kita tinggal mengingatkan saja ya nak ya. Oke, kalau begitu bab wudhunya kita anggap selesai. Kita lanjut ke tayamum ya. Nah, tayamum itu apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, tayamum itu apa? Apa sayang? Tayamum menurut bahasa berarti bersengaja. Nah, kalau menurut istilah, bersengaja menggunakan debu untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan sholat. Itu artinya ya sayang ya. Jadi kalau kita sudah mau berniat untuk membasuh muka kita, menyapu muka kita, dan kemudian dilanjutkan dengan mengusap tangan, itu berarti kita hendak hendak sholat dengan menggunakan tayamum, dengan memakai tayamum ya, karena memakai debu alat bersucinya. Nah, seperti apa sih syarat-syaratnya itu? Kapan kita boleh menggunakan debu dan kapan kita tidak boleh? Yang pertama, syaratnya dibolehkannya tayamum adalah 1, ketika tidak mendapatkan air. Nah, ketika kita mau sholat, ternyata kita tidak dapat air, kita tidak temukan air. Atau ada, tapi untuk kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Misalkan di tempat yang sangat kekurangan air, ya, untuk minum saja kurang, untuk masak kurang. Nah, itu kita boleh bertayamum, ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu musim dingin yang sangat sehingga dikhawatirkan berakibat fatal. Nah, kalau anak-anak misalkan pernah pergi ke Madinah atau ke Mekah ya saat berhaji ya sayang ya, di sana cuacanya sangat ekstrim, ketika dingin sekali. Nah, ketika kita harus di musim itu, kalau kita bersentuhan dengan air, kemudian kita mengakibatkan dengan air itu berakibat kita jadi sakit atau lain sebagainya, maka kita dibolehkan bertayamum ya. Nah, yang ketiga adalah sakit yang tidak mungkin menggunakan air. Nah, itu baru boleh kita bertayamum. Jadi ketika kita sakit, misalkan demam yang sangat tinggi ya nak ya, atau kita sedang diinfus, diberi alat macam-macam oleh dokter gitu ya, kita nggak mungkin langsung ke kamar mandi mengambil air dan lain sebagainya, maka kita boleh kalau mau sholat menggunakan dengan bertayamum. Selanjutnya adalah sanggup menggunakan air, akan tetapi waktunya sangat mendesak, yang jika memaksa untuk mendapatkannya dikhawatirkan akan tertinggal sholatnya. Contoh, misalkan air itu ada di tengah hutan gitu ya. Ada air memang, tapi ketika kita mau ambil ke sana, justru karena tempat yang sangat jauh, akhirnya malah waktu sholatnya lewat. Nah, itu kita dibolehkan untuk bertayamum. Oke. Nah, seperti apa sih tata cara tayamum itu? Baik, sama, hampir sama seperti wudhu pertama, yakni membaca basmalah dengan niat ikhlas karena siapa sayang? Karena Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah menepukkan atau melekatkan kedua tangan kita ya pada telapak tangan pada tempat yang berdebu, kemudian dihembuskan agar debu kasar tadi tidak ikut. Nah, jadi kita tempelkan tangan kita pada tempat yang kita yakini di situ ada debu, set, gitu ya. Kemudian kita tiup, baru kita
kita usapkan ke muka kita dan kita tempelkan di tangan kanan kita sampai pergelangan, baru ke tangan kiri kita. Oke. Nah, seperti itu tata cara tayamum ya sayang ya. Oke, kalau gitu coba sebelum Bunda tayangkan lagi video tayamumnya, ada yang bisa bantu Bunda? Tata caranya tadi seperti apa? Lambaikan tangannya ya. Cuman sedikit tata caranya kalau tayamum. Lambaikan tangan sayang. Nah, itu Mas Aga. Ya, coba Mas Aga gimana caranya bertayamum sayang? Pertama kali ngapain, Nak? Diusapkan. Nggak berniat dulu sayang. Baca basmalah dulu ya. Baca basmalah, niat ikhlas karena siapa? Karena mama. Karena Allah. Nggak boleh karena mama, apalagi karena ustazah biar dapat nilai ya. Nggak boleh, harus karena Allah. Oke. Setelah baca niat terus ngapain tadi? Menepukkan atau melekatkan kedua tangan pada benda yang kita yakini di situ ada debu ya sayang ya. Ya. Kemudian kita apakan? Setelah kita tempelkan tangan kita tadi kita apakan? Kita tiup, pinter. Sebab kalau tidak ditiup nanti debunya nempel di wajah semua ya. Jadi kotor nanti. Oke, ditiup terus setelah ditiup diapakan, Nak? Diusapkan kepala. Kepala, wajah ya, muka ya sayang ya, muka. Kemudian setelah muka apa lagi, Nak? Telapak tangan sampai pergelangan sini. Kemudian ganti yang kiri. Oke, cuman gitu aja. Nggak perlu berulang-ulang ambil debunya ya, cukup sekali set ditiup terus langsung diusapkan ke muka. Tangan kanannya ambil ke sini, terus tangan kirinya. Bisa ya sayang ya? Ya. Oke, pinter semuanya. Nah, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapatkan mudarat, atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Maka letakkan kedua telapak tanganmu ke tanah atau tembok,
atau yang semacamnya yang berdebu, lalu ditiupkan keduanya dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Nah, sudah paham sampai sini anak-anak? Angkat tangannya, sudah paham semua sayang? Udah. Capek. Habis ini kita akhiri sayang. Jangan khawatir, habis ini sudah mau selesai ya. Ya, anak hebat ya, tetap semangat. Sebentar lagi kita akan akhiri. Nah, jadi ya, berislam itu mudah ya sayang ya. Ketika nggak temu air, boleh dengan debu. Tapi debunya yang bagus ya. Nah, tapi ketika kita meyakini beragama itu mudah, jangan dimudah-mudahkan ya. Terus seenaknya sendiri. Insya Allah anak SD kreatif, anak sekolah kreatif SD Muhammadiyah 24 anaknya. Sekolah karakter Oh maaf, sekolah karakter ya sayang ya, sekolah karakter luar biasa dan hebat semua. Insya Allah menjadi generasi yang solihah yang dirindukan oleh surga Allah. Amin, insya Allah. Nah itu tadi wudhu dan tayamum. Sebelum ke istinja, karena anak-anak sudah capek, akan diisi dulu oleh Ustazah Azhar. Ya sayang ya, biar semangat lagi. Itu udah ada yang Mas Hafid lagi sakit ya sayang ya. Oke. Baik, capek ya anak-anak ya, bersabar. Insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan untuk kita. Ya, baik. Anak-anak, Ustazah ini mau cek konsentrasinya anak-anak saja. Kita bermain tepuk apa ya namanya ya? Halo anak-anak. Tepuk satu. Iya benar sekali, tepuk satu. Oke. Kok anak-anak yang main ya? Baik Ustazah mau bermain tepuk-tepukan, tapi nanti anak-anak Ustazah lihat ya siapa ini yang masih konsentrasi sampai jam 10. Nah, kalau Ustazah bilang tepuk satu, maka anak-anak tepuk satu. Kalau Ustazah bilang tepuk 2, maka anak-anak tepuk 2. Ikuti dan lihat Ustazah ya, ikuti perintah Ustazah. Ustazah mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk sapu. Ayo, Ustazah lo tepuk sapu, bukan 1. Oke, Ustazah cek konsentrasinya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk buah. Loh, buah bukan 2 loh ya. Oke, Ustazah ini lagi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Pegang dahi. Pegang dahi. Pegang pipi. Pegang telinga. Pegang pipi. Ayo, pipinya ganti ya. Pipinya berubah. Di mana letak pipi? Oke, berarti belum konsentrasi. Ustazah mau melihat ini mana yang konsentrasi ya? Oke, Ustazah sekali lagi. 1, 2, 3 cek konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Pegang pipi. Pegang dahi, pegang hidung,
pegang pipi, pegang dahi. Tepuk 1, tepuk 1, pegang dahi. Ayo dahinya yang mana dahinya? Ayo. Oke, sudah konsentrasi? Sudah ya? Tinggal sedikit lagi, bersabar ya, karena ini materinya akan suatu hari kita akan menggunakannya ketika dalam keadaan tidak ada air atau dalam keadaan tertentu ya anak-anak ya. Tinggal satu lagi materinya yaitu tentang istinja. Saya menghalangi PPT-nya Bu. Oke. Anak-anak solih-solihanya Bunda yang hebat dan luar biasa. Hari ini tinggal satu bab sayang, yakni tentang istinja. Nah, apa sih istinja itu? Ya, istinja ya bersuci sesudah buang air kecil atau air besar, atau menghilangkan, membersihkan najis yang keluar dari kemaluan atau anus dengan menggunakan air atau debu atau benda padat. Nah, teman-teman atau anak-anak solih-solihah, tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa ada alat suci yang namanya air, debu, dan benda batu padat atau tisu. Benda padat bisa batu, tisu, atau kayu dan daun. Nah, rupanya benda-benda inilah yang bisa dipakai untuk istinja. Oke, cara istinja seperti apa sih? Ayo kita baca sama-sama ya sayang ya. Yang pertama adalah membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran dengan air sampai bersih. Nah, ukuran bersih ini ditentukan oleh keyakinan masing-masing, ya nak ya. Karena kalau kita misalkan BAB, nah kita kan udah kelas 1, kelas 2 ya, berarti sudah tidak lagi membutuhkan bantuan mama atau papa. Nah, kita sudah bisa membersihkan anus atau dubur kita sendiri atau tempat keluarnya BAB tadi. Ketika kita masih menemukan satu benda gitu ya yang masih bau-bau gimana gitu, nah itu berarti kurang bersih. Karena itu harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Nah, ukurannya adalah seperti yang tadi Bunda baca, menurut keyakinan masing-masing. Yang insya Allah ketika kita tidak temukan benda-benda yang masih bau, itu berarti kita sudah bersih. Dibantu dengan memakai sabun tambah bagus. Oke. Nah, yang kedua, cara membersihkannya adalah membasuh atau membersihkan tempat keluar dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Nah, kalau yang pertama cukup bisa dengan air saja, yang kedua bisa pakai batu dan kemudian pakai air, itu juga lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga, membersihkan tempat keluar kotoran ya dengan batu atau benda-benda yang keset. Nah, keset seperti apa? Kain. Seperti tisu ya. Sampai bersih sayang, dibersihkannya tadi sampai bersih. Nah, membersihkan tempat keluar kotoran sekurang-kurangnya dengan menggunakan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan sampai bersih. Ya. Jadi seperti hadis Nabi itu 3 batu ya. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian ada yang buang air besar, maka hendaklah ia menghilangkannya dengan 3 batu. Sesungguhnya ia sudah mencukupi. Nah, Bunda, kalau aku pergi jauh naik pesawat, itu loh aku enggak nemukan batu. Aku ketemunya tisu, Bunda. Baik, boleh pakai tisu seperti ini ya. Tapi kalau ini tisu wajah sayang, ada tisu yang khusus untuk toilet, di toilet maksudnya. Jadi itu tisu untuk membersihkan kotoran ada sendiri. Nah, ini termasuk benda-benda yang keset tadi ya nak ya.
boleh pakai tisu. Atau ketika sedang misalkan ada yang punya rumah di desa gitu ya, kali ini ada yang mau mudik ke rumahnya Mbah, pas jalan-jalan di ladang ya Ustazah Anjar ya, di ladang itu kemudian anak-anak kepengen BAB padahal sudah waktunya mau sholat. Nah, boleh langsung BAB di situ ya sayang ya, atau pipis kencing ya. Nah, gimana ya? Mau sholat, pengen BAB, pengen pipis. Nah, boleh kalian lakukan di situ sekali lagi ya. Ketika sudah selesai, kalian harus, karena di ladang itu tidak ketemu tisu, maka boleh ambil batu. Yang jelas tidak boleh menggunakan kotoran seperti kotoran anjing, kotoran sapi, kambing, meskipun sudah kering tidak boleh dipakai untuk istinja. Ya sayang ya. Yang dibolehkan adalah batu, kayu, ataupun tisu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Cukup kok habis ini ya nak ya? Masih ada lagi. Sedikit aja. Kelompok-kelompok. Sampai di sini ada yang tanya, ada yang belum dipahami. Kalau di sini Bunda nggak nayangin video ya, karena nanti membersihkannya di ya, jadi anak-anak nanti cukup praktek aja di rumah ya. Ketika diajak mama pergi bepergian jauh, misalkan naik pesawat, naik kereta yang tidak ditemukan air, bisa menggunakan tisu ya sayang ya. Tisu yang khusus untuk membersihkan dubur atau alat kemaluan atau tempat keluarnya atau kotoran tempat keluarnya gitu ya, kotoran ya, baik Oke. pipis maupun BAB ya, Baik. buang air besar. Oke. Anak-anak ada pertanyaan? Ada yang belum Bukan. mengerti misalnya? Mengerti gak ada? Tidak ada pertanyaan, sudah ngerti semua. Coba Sek, kalau sudah ngerti semua Ustazah mau tanya. Nanti siapa yang bisa jawab berarti hebat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ustazah ini yang harus tanya ya. Apa sih? Harus tanya. Coba siapa yang masih ingat? Tadi ada benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Apa saja ya kira-kira ya? Ada yang bisa? Coba lambaikan tangannya. Ustazah ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Apa saja ya itu ya? Coba Ustazah pilih Mas Benzi. Coba Mas Benzi, satu disiplin. Apa nak jawabannya? Yang pertama, benda apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Enggak dengar Ustazah nak. Udah dianu. Mikir mati. Mic-nya mati. Mic-nya mati sayang, nggak dengar sampai sini. HP-nya. Oh, HP-nya. Oke, atau Mas Benzi bisa menulis jawabannya di chat ya. Oke? Ustazah nggak dengar suara Mas Benzi. Oke, coba tulis di situ ya. Nah, sambil menunggu Mas Benzi menulis jawabannya di chat, Ustazah mau pilih lagi siapa yang bisa ya jawab. Siapa ini, Mas? Mbak Nasya, dua sopan. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci apa saja, nak? Batu, Kayu, Tisu. ya benar. Terus Itu untuk ini. debu, Terus Airnya lupa. air. Oke. Chatnya Mas Benzi tadi sudah. dapat hadiah apa nih Ustazah? Kalau kita jawabnya Air dan dapat debu, ya. bintang 4 saya. Air dan Anak debu. luar Iya, biasa. ini tadi jawaban dari Mas Benzi ada air dan bu ya benar sekali Mas Benzi. Terus Iya, benda padat. terus Ya, ada benda itu banyak yang padat. jawab, alhamdulillah. Oke.
Luar biasa. Kayu Anak us. kreatif. Oke. Anak karakter. Anak Debu. malah Berkarakter. Air dan debu. Anak-anak tegas aja. Oke, baik, terima Anak tegas, kasih. luar biasa. Oke, siapa sekali lagi ya sebelum nanti kita ke kelompok-kelompok bersama dengan Ustadz Ustadzah. Nah, sekali lagi pertanyaan dari Ustadzah. Kalau kita sedang mau bersuci kemudian tidak ada air, apa yang kita lakukan anak-anak? Kita mau sholat kemudian tidak ada air, apa yang kita lakukan ya? Yuk, jawab bersama-sama. Buka ya, Mas. Kita jawab bersama-sama ya. Iya, tayamum. Oke, benar semuanya. Semuanya benar jawabannya. Iya, tayamum. Oke, baik anak-anak. Terima kasih yang sudah menjawab dan sudah bergabung dan masih semangat sampai jam berapa ini? Hampir setengah 11 masih semangat untuk mengikuti Darul Arkom SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Ustazah ucapkan terima kasih. Oke, nah anak-anak, hari ini kita belajar tentang wudu, tayamum dan juga istinja. Tadi materinya sudah Bunda Lulu sampaikan dengan sangat jelas sekali dan tadi ada video, ada contoh-contohnya juga sudah dijelaskan ya. Nanti kalau ketika anak-anak bepergian tidak ada air mau sholat, jadi kita sudah bisa tayamum gitu ya. Kemudian ketika bepergian tidak ada air, kemudian kita mau buang air kecil atau buang air besar, kita sudah tahu bagaimana cara membersihkan alat kemaluan kita atau tempat keluarnya kotoran gitu ya anak-anak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup dari Bunda Lulu. Oke, terima kasih Ustazah Ajar. Baik, anak-anakku semuanya ya, anak solih-solihannya Bunda yang ada di sekolah karakter SD Muhammadiyah 24. Luar biasa semuanya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kelak akan menjadi jariah kita yang bisa kita bawa sampai di akhirat nanti. Baik, kurang lebihnya Bunda Lulu mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Bismillah insyaallah. Bunda akhiri, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lulu atas ilmunya, insya Allah bermanfaat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, setelah ini anak-anak akan bergabung di kelompok masing-masing. Nah nanti kelompoknya bersama siapa Ustazah? Nanti kelompoknya ada Ustadz Ustazah, ada pendamping ya dari Ustadz Ustazah yang nanti akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Lulu tadi. Jadi kalau anak-anak mendengarkan, mencermati yang disampaikan oleh Bunda Lulu tadi, mulai dari berwudu, tayamum, kemudian istinja, maka nanti bisa menjawab atau bisa mempraktekkan di kelompok-kelompok tersebut. Lakukan yang terbaik dan nanti akan ada hadiah terbaik di setiap kelompoknya. Ustazah akan pilih satu anak yang bisa yang terbaik di setiap kelompoknya yang bisa melaksanakan tugas dari Ustazah. Oke, sekian ya dari Ustazah. Setelah ini anak-anak akan masuk kelas. Masuk kelas di setiap kelompoknya. Oke. Sekian dari Ustazah Anjar. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata. Ustazah akhiri. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak. Bye. Setelah ini masuk di kelompok masing-masing ya. Jangan tutup dulu.
Jangan keluar Zoom dulu ya. Otomatis saya tunggu semua. Roma Indah kelompok biru. Bu Cari Indah. tahu dong. Ustaz, caranya gimana? Bu Indah kelompok berapa Bu Indah? Bu Indah kelompok berapa, Us? Kan udah disuruh.